Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat lintas hikmah yang beriman, salah satu tipikal orang yang sering kamu temui adalah orang dengan sifat bosi. Orang dengan tipe ini cenderung lebih memiliki karakteristik yang ingin memimpin dan tidak ingin dipimpin. Dampak negatifnya adalah mereka jadi lebih suka menyuruh orang lain di bawah perintahnya, yang terkadang justru dengan alasan yang tidak masuk akal. Inilah yang menjadikan orang dengan tipe semacam itu menjadi momok menyebalkan bagi kita. Untuk kamu yang penasaran mengenai bagaimana cara atau tips untuk menghadapi orang dengan sifat bosi, nonton video ini sampai habis. Adakah wanita yang senang memerintah orang lain sesuka hati? Ia minta diambilkan sandal, handuk, sampai handphone. Ia juga senang menyuruh ini itu tanpa peduli sesulit apa keadaan kita. Ia memerintah dengan nada tinggi dan raut ketus, seolah ia adalah bos. Atau jangan-jangan orang itu adalah kita sendiri. Berbicara dengan orang yang bosi rupanya cukup melelahkan, karena ujungnya kita tetap disudutkan tanpa bisa melakukan pembelaan. Sebisa mungkin malah hindari perdebatan dan memulai obrolan dengan orang semacam ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ke muka bumi untuk menyempurnakan akhlak manusia. Dari beliau kita belajar bahwa manusia mesti mampu memanusiakan orang lain. Meskipun kita adalah seorang atasan sekalipun, tak semestinya bersikap keras, apalagi sambil membentak ketika membutuhkan pertolongan. Bertutur kata sopan dan lemah lembut merupakan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diperlihatkan bukan hanya kepada orang-orang yang beliau sayangi, tapi bahkan kepada orang yang jelas-jelas memusuhinya. Jika ada orang yang bersikap bosi, padahal ia bukan nabi, bukan rasul, bukan juga pemimpin, bahkan bukan siapa-siapa, apakah pantas diterima sikap kurang ramahnya itu? Rasa-rasanya hampir semua orang akan pergi menghindar tanpa perlu diminta. Kenapa bisa ada orang yang bosi? Salah satu alasannya karena ia tak mampu menjadi orang yang berdaya. Sikap bosi ia tunjukkan untuk menutupi kelemahannya. Ia akan memperlihatkan bahwa dirinya termasuk orang hebat yang tahu semua hal. Namun yang terlihat justru sebaliknya, cukup menyebalkan. Pola asuh yang kurang tepat juga dapat menjadi penyebab munculnya sifat bosi pada diri seseorang. Misalnya, ketika kecil kita kurang mendapatkan pengakuan serta pujian, selalu diabaikan dan kurang perhatian dari orang tua yang mestinya selalu ada untuknya. Ia juga sering disalahkan, bahkan orang tua tak pernah mau mendengarkan alasan dan penyebabnya. Memang tidak ada orang yang terlahir langsung jadi bosi dan menyebalkan. Pasti ada sebabnya. Dan salah satu yang sangat berpengaruh tentang pola asuh. Kita hari ini adalah hasil dari didikan orang tua di masa lalu. Semua yang terjadi di masa lalu akan sangat berpengaruh pada perkembangan kita sekarang. Namun jangan buru-buru menyalahkan orang tua atas keburukan yang kita dapatkan hari ini. Orang tua kita pasti telah melakukan yang terbaik meskipun dalam kondisi yang cukup sulit. Tanpa tahu apa itu ilmu parenting, jangankan memikirkan pola asuh yang benar dan tepat, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja cukup sulit. Apa yang tidak kita suka dari diri kita jangan lantas menjadi alasan bolehnya kita menyalahkan orang tua. Ketika ada di posisi mereka, kita pun akan paham bahwa menjadi orang tua memang bukan pekerjaan yang mudah. Daripada fokus pada luka masa lalu, mending kita mulai mengakui kurangnya kita dan memaafkan semua yang telah terjadi agar luka itu lekas hilang dan tak terasa lagi perihnya. Masihkah ada orang yang bersikap bosi? Sebagai seorang muslimah, rasa-rasanya tak pantas bagi kita melakukan hal semacam ini. Apapun alasannya, kita mesti berbenah diri dan mulai menghargai keberadaan orang lain di sekitar kita. Jangan sampai terlambat menyadari betapa penting dan berharganya mereka. Kita butuh teman yang mau mendengarkan. Kita butuh keluarga yang hangat dan selalu pasang badan ketika kita dirundung masalah. Perlakukan orang lain sama baiknya seperti saat kita ingin diperlakukan. Hidup kita juga merupakan sebab akibat. Apa yang kita lakukan kepada orang lain, itulah yang akan kita terima pada akhirnya. Tetaplah bersikap baik kepada semua orang, meskipun tidak mudah. Dan
Berendah dirilah kamu terhadap orang-orang yang beriman. Quran Surah Al-Hijr ayat 88. Maka disebabkan rahmat Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Quran Surat Ali Imran ayat 159. Rendah diri yang dimaksud pada ayat di atas adalah bersikap lemah lembut kepada semua orang. Dua ayat tersebut menunjukkan perintah supaya kita memperlakukan orang lain dengan baik, tidak berkata kasar, dan juga bersikap sopan. Sudahi sikap bosi dan semaunya sendiri, atau orang-orang akan menjauh tanpa kita minta. Sahabat Lintas Hikmah yang dirahmati Allah, apakah Anda termasuk orang yang ingin selalu menyenangkan orang lain? Takut mengatakan tidak? Apa Anda termasuk dalam tipe pribadi di atas? Jika ya, Anda wajib nonton video ini sampai habis, agar tidak terjebak dalam kondisi seperti itu berkepanjangan. Jadi orang yang tidak enakan itu rumit ya, sulit menolak permintaan orang lain. Padahal kita sendiri juga sedang kerepotan mengerjakan tugas dan kewajiban. Saking takutnya menolak dan menyinggung perasaan orang, kita malah mau dengan sukarela menambah beban sendiri yang sebenarnya sudah full capeknya. Kadang tugas kita jadi terbengkalai saking sibuknya membantu orang lain. Padahal kita juga punya tanggung jawab dan tak mungkin pura-pura melupakannya. Mesti diingat, menjadi orang baik tak kenal batas dan waktu. Sampai kapanpun kita harus terus berbuat baik, bahkan pada orang yang jelas-jelas tak menyukai kita. Namun kita juga mesti tahu bahwa kemampuan kita juga terbatas untuk mengerjakan banyak hal sekaligus. Mustahil pekerjaan yang menumpuk diselesaikan dengan menambah tanggung jawab baru, yang mestinya jadi tugas orang lain kan? Katakan tidak untuk hal-hal yang tak mungkin kita kerjakan sendiri, meskipun ia adalah orang terdekat, seperti sahabat. Jika memang akhirnya memberatkan diri sendiri, sebaiknya jujur dan sampaikan permintaan maaf bahwa kita tak mungkin membantunya untuk saat ini. Katakan tidak untuk hal-hal yang orang lain sebenarnya dapat mengerjakan sendiri, namun saking malasnya, ia malah meminta kita menyelesaikannya. Jangan merasa bersalah ketika kita tidak bisa membantu orang lain. Kebahagiaan orang lain bukan tanggung jawab kita sepenuhnya, apalagi pekerjaan mereka. Katakan tidak jika memang kita merasa keberatan dan mustahil membantunya. Kenapa kita harus takut menolak, padahal kita juga punya hak? Jangan sampai karena terlalu banyak pekerjaan, kita jadi mengorbankan kesehatan. Ujung-ujungnya malah sakit. Itu artinya kita tidak sayang pada diri sendiri. Tapi nggak enak mau nolak. Jangan-jangan nanti dia malah marah dan tersinggung. Nggak apalah bantuin orang, kasihan kan dia. Namun, faktanya orang yang tidak enakan justru suka tega dan tidak kasihan pada dirinya sendiri. Ia bisa membantu orang, tapi tidak mau menolong dirinya sendiri dari kesulitan, malah menambah beban. Jika kita masih sulit menolak permintaan orang lain, lakukan beberapa hal ini agar penolakan tetap terasa nyaman dan melegakan. Yang pertama, katakan terima kasih karena sudah dipercaya untuk membantu. Permintaan maaf perlu diucapkan karena ketidakmampuan kita untuk memberikan pertolongan pada saat itu. Jika kita dapat menghargai, orang lain pun tidak akan tersinggung meski permintaannya ditolak. Yang kedua, kadang kita perlu memberanikan diri untuk bersikap tegas dan berani mengatakan tidak tanpa merasa bersalah. Sebab tanggung jawab orang lain tidak lantas beralih pada kita hanya karena ia malas menyelesaikannya. Ada teman-teman yang sesuka hati meminta tolong tanpa peduli capek dan lelahnya kita. Padahal, jika ia mau berusaha, sudah pasti pekerjaan itu dapat diselesaikan juga. Bantu ia untuk bertanggung jawab pada pekerjaannya dengan memintanya mengerjakan semuanya sendiri. Jika masih kesulitan, kita dapat memberikan sedikit bantuan tanpa menyulitkan diri sendiri. Ketiga, orang yang tidak enakan memang lebih tinggi empatinya kepada orang lain. Karena itu, ia rela mengorbankan diri sendiri asal tidak menyinggung perasaan orang. Namun, sisi negatifnya kita sulit mengatakan tidak. Hanya karena takut orang lain tersinggung dan menganggap diri kita tak berguna lagi.
Pelan-pelan kita harus berani menghilangkan perasaan tidak enakan pada orang lain. Jika mereka adalah teman yang baik dan mengerti kondisi kita yang sedang sulit, tentu saja alasan apapun akan mudah diterima tanpa harus merasa tersinggung. Beranilah mengatakan tidak untuk hal-hal yang tak mungkin kita kerjakan seorang diri. Kita memang harus membantu orang lain, tapi kita juga tak boleh menyulitkan diri sendiri hanya karena tak berani menolak.